Hari ini kita bicara tentang komponen. Kalau lihat di materi layar ya. Share screen dulu bentar. Oke. Oops, this is preservation. Kita bicara tentang komponen. Di sini nanti kita bicara juga tentang contoh-contoh ya, beberapa sistem informasi. Oke. Oh, halo, halo, kelihatan? Halo. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nggak, di tempat saya kok berkali-kali connection dibilang nggak nyambung. Oke, sistem informasi. Kemarin kita udah bicara apa itu SIM, ya kan? Jadi sistem informasi adalah punya komponen, punya subsistem, dan terintegrasi. Lalu buat apa dia dibikin? Supaya dia bisa memberikan informasi, menyediakan informasi yang tentu saja pada prinsipnya informasi itu harusnya bermanfaat bagi si pengguna sistem, ya kan? Dan sistem informasi itu jelas buatan manusia. Dia punya komponen, punya subsistem. Nah, setiap subsistem punya komponen, punya bagian-bagian, ya. Dan biasanya kalau kita bicara sistem informasi, maka kita ngomongnya sistem informasi yang terkomputerisasi. Berarti di sana ada komponen komputernya, ya kan? Dan kenapa komputer itu digunakan? Karena komponen komputer itu bisa dipakai untuk ngumpulin data, bisa dipakai untuk mengolah data, dan bisa memvisualisasikan, menghasilkan informasi baru. Nah, kalau kita bicara ini secara garis besar ya, kalau kita bicara melihat apa itu apa hmm, pelajaran atau jurusan jurusan yang dikenal atau terkait dengan komputer, maka kita perhatikan bahwa kita punya bagian ahli, atau kalau di kampus ya ada yang belajar tentang komputer hardware-nya, berarti hardware, perangkat keras, komputernya beneran, solderan elektroniknya gitu ya. Nah, ini ada di sini. Lalu kemudian ada yang bicara tentang infrastruktur sistem, bagaimana sebuah sistem berjalan, apa saja yang dibutuhkan, dia bicara infrastrukturnya. Dia bicara tentang software dan teknologinya. Ada lagi eh, bicara tentang aplikasinya, terutama dalam kaitan teknologi aplikasi. Dan kemudian ada lagi yang bicara spesifik tentang masalah-masalah pengelolaan, pengelolaan informasi maupun sistemnya itu sendiri.
Jadi kalau kita bicara komputer, sebenarnya banyak banget nih. Komputer apanya yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bahas? Hardware-nya, sistemnya, atau software-nya, aplikasinya, penerapannya, atau sistem informasinya? Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat juga, maka kalian akan melihat ya, ada istilah IT, Information Technology. Ada kalau kalian eh, perhatikan, prodi kita ada prodi IT, ya kan? TI, Teknologi Informasi. Maka kemudian ada lagi program komputer, tapi urusannya dengan software engineering. Ada yang bicara tentang information system, sistem informasi. Ada yang bicara tentang prodi di kampus yang bicara apa yang bilang mereka punya prodi terkait IT, terkait komputer. Maka bisa jadi prodinya itu hanya menghasilkan saintis ahli-ahli komputer secara umum. Nah, ada juga yang bicara tentang computer engineering. Nah, kalau dilihat, maka ilmu kita, kita IS ya sebenarnya, lebih kepada information system. Maka itu nyambung kemana-mana. Jadi kalau kita bicara information system, maka kita nggak bicara hanya tentang apa aplikasinya doang, tapi kita bicara banyak hal. Ini kalau kalian perhatikan warnanya, maka IS itu ngomongin juga tentang IT, ada kaitannya. Jadi eh, pada prinsipnya kita mau jadi seorang ahli dalam sistem informasi, maka mau nggak mau kita harus belajar juga, menguasai juga sebagian dari teknologi informasi. Kita juga mesti belajar tentang software engineering, karena di sistem informasi kita ngomongin bagaimana aplikasi itu diterapkan, ya kan? Nah, si information system itu juga mau nggak mau terkait juga nih sedikit dengan computer scientist, ya, UX, user experience itu bagian dari ilmu-ilmu komputer. Hardware gimana? Hardware kita nggak ngomongin langsung tentang hardware, tapi kalian tetap harus memahami karena itu kaitannya dengan ini, software engineering. Jadi kalian mesti paham software ini bisa running di mana, kebutuhan hardware-nya seperti apa cukup. Tapi kalian tidak perlu belajar mensolder komponen-komponen elektrik, membuat komponen elektrik ya, elektronik untuk menjadikan dia bagian dari sistem informasi kalian. Jadi makin ke sini biasanya teoritis, makin ke kanan lebih dikaitkan dengan implementasi, applied sama teoritis. Oke, ini harus difahami dulu. Jadi kalau kalian belajar information system, jangan berpikiran bahwa saya hanya konsentrasi di hardware apa software doang. Enggak. Kalian harus bicara penerapannya juga, ya kan? Kalian bicara infrastruktur secara sedikit gitu kan, karena ini terkait dengan sistem software engineering. Ya mau nggak mau kalian harus pahami software itu lari jalannya di mana, gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan pembagian data, maka yang paling dasar kalau kita bicara komputer, hardware-nya, kita bicara bit, kita bicara listriknya, nol atau satu, ya kan? Lalu kalau kita bicara sistem infrastruktur, kita bicara tentang datanya berbentuk byte. Di software kita bicara record, aplikasi maka kita basis data, dan terakhir information system, outputnya itu harusnya bicara tentang pengetahuan. Yuk kita harus tahu semua,
Tapi mungkin kita nggak perlu tahu bit ya, tahu byte-nya harus paham. Byte-nya apa? Ya, kalau kita nyimpan informasi, merancang informasi, nanti kita mesti tahu berapa byte informasi ini akan perlu apa perlu storage, perlu tempat simpan. Bentuk recordnya seperti apa yang akan kita simpan, dan itu basis data apa yang dihasilkan di yang terkait dengan sistem kita. Dan terakhir adalah tadi information yang sifatnya sudah sampai pengetahuan. Itu adalah output yang sorry, harusnya dihasilkan oleh sistem informasi kita. Oke, jadi kalau kita bicara komponen, elemen yang ada dalam sebuah sistem informasi dengan memperhatikan tadi, kita tentu tidak akan pernah terlepas dari perangkat keras. Kita perangkat keras nggak ada gunanya tanpa perangkat lunak. Kita harus tahu itu kaitan antara perangkat keras dan perangkat lunak kita seperti apa. Dan sistem informasi tidak juga terlepas dari prosedur. Bagaimana cara kita menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak ini supaya bisa bermanfaat untuk eh, organisasi kita, kebutuhan informasi kita. Kalau kita sudah bicara banyak komponen perangkat keras dan perangkat lunak, maka biasanya kita akan juga bicara tentang jaringan komputer. Apalagi kalau kita bicara sistem informasinya ini skalanya luas. Kalau di satu lokasi doang ada LAN, ya kan? Local Area Network yang menghubungkan antar perangkat keras. Mau nggak mau kalian bicara juga jaringan komputer dalam konteks LAN. Lebih luas lagi WAN, lebih luas lagi internet dan selanjutnya. Nah, ini semua tidak akan ada gunanya kalau kalian nggak punya data, basis data. Bagaimana kalian bisa tadi menghasilkan informasi kalau kalian nggak punya data? Kan informasi kemarin pengetahuan dihasilkan pada level yang paling rendah, data yang diolah, ya kan, dikelompokkan, dikaitkan dengan konteks, dihubungkan dengan konteks, maka menjadi informasi. Informasi jadi pengetahuan. Nah, lalu kita punya ini semua, tapi siapa yang menjalankan semua ini, melaksanakan, mengoperasikan perangkat kerasnya, mematuhi prosedur, kan tentu ada orangnya, ya kan ya. Jadi ini adalah komponen yang harus ada. Ini elemen elemen sistem informasi yang harusnya ada. Tanpa ini, kalian punya bilang punya sistem informasi tapi nggak punya prosedur. Ya pasti sistem informasinya tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Kalian punya data tapi nggak punya perangkat keras, ya ngolah datanya pasti lama banget kan. Berapa ngolahnya masih manual sistemnya. Nah, kalian punya semuanya, tapi orangnya nggak bisa mengoperasikan. Orangnya tidak bisa ngumpulin data yang baik dan benar, ngumpulin data yang valid, ngumpulin data yang komprehensif. Ingat kemarin manfaat data, kalau dia komprehensif, kalau dia sesuai pada waktu yang dibutuhkan, ya kan? Nah, itu semua tidak lain adalah bagian dari komponen-komponen informasi ini, sistem informasi yang saling terkait. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Apakah ini subsistem? Tidak. Ini bukan subsistem. Ini kita bicara komponen. Jangan ketukar-tukar ya. Kita kemarin bicara sistem punya subsistem. Ya, subsistem pendidikan di RC punya subsistem. Subsistem data mahasiswa untuk mengolah data mahasiswa. Subsistem untuk, nah, di dalam subsistem untuk mengolah data mahasiswa, kita butuh komponen-komponen sistem informasi mahasiswa YRC. Berarti untuk mengelola sistem informasi mahasiswa YARSI, kita butuh komponen-komponen ini. Orang yang mengelola data mahasiswanya, perangkat keras yang khusus untuk mengelola data mahasiswa, softwarenya, perangkat lunaknya, berarti di sini mungkin SISAKAD atau sistem penerimaan mahasiswa baru, ya.
Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu subsistem dan komponen. Karena begitu kuis ataupun UAS, ujian tengah semester, ada aja nih mahasiswa yang masih ketukar-tukar apa itu komponen dan subsistem. Oke, kita bicara satu-satu. Jadi kalau kalian klik dari gambar yang tadi gitu ya, maka perangkat keras apa sebenarnya bisa dibahas sendiri ya. Ini kalau DTI, data dasar teknologi informasi, kan kalian diajarin komputer itu terdiri dari apa sih? Masih ingat nggak? Komputer itu punya CPU, komputer itu punya RAM, ya kan? Punya output, punya input, punya storage. Bagaimana proses input masuk ke CPU, CPU disimpan sementara di RAM. Kalau dia sudah permanen maka dia disimpan di storage ya, hard disk ataupun USB, dan kemudian untuk interaksinya maka ada output. Output ini adalah yang bisa kalian lihat, visualisasi dari proses maupun dari data yang kita punya. CPU, CPU fungsinya apa? Dia menangani semua perintah, dia mengontrol semua operasi, dia mengontrol semua kalkulasi. Namanya juga Central Processing Unit. Oke, okay? Dan dia melakukan pengambilan data, pemrosesan data, eksekusi dan penyimpanan data. Dia ngitung. Ini otaknya komputer CPU. Kalian tahu CPU? CPU itu zaman sekarang ini udah single core, dual core, quad core, apalagi yang paling terbaru. Core 2 quad, ya kan? Core 2 duo. Sekarang sudah sampai Intel versi berapa? Prosesor. Di dalam CPU itu prosesor inilah yang tadi menghitung ya. Kalau dulu komputer-komputer kuno, prosesor juga ada koprosesor atau sebutan lain mathematical processor, yang fungsinya memang untuk menghitung. Selain prosesor ini ngontrol traffic, ngontrol data antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, Matco itu fungsinya koprosesor tadi itu hanya menghitung kalkulasi matematik, algoritmanya. Dulu terpisah antara prosesor dan apa math profesor, koprofesor kadang-kadang menyebutnya seperti itu. Sekarang semuanya tergabung dalam satu komponen prosesor. Di dalamnya sudah ada komponen algoritmanya, sudah ada komponen eh, matematiknya yang bisa menghitung tadi. CPU, ada yang tahu versi terakhir CPU berapa? Sorry, prosesor, sorry, bukan CPU. Prosesor bagian dari CPU. Nanti di CPU ada graphic interface, ada macam-macam lagi. Ada yang tahu prosesor yang tertinggi sekarang apa? Hmm? Ada yang bisa sebutin? 34 anak masa nggak ada yang tahu? Serius ini, prosesor komputer. Dibohongin dong ntar kalian. Wah, ini prosesornya bagus. Kalau kalian nggak tahu prosesor apa aja yang ada di pasaran, hmm? Intel Core 6 Pak kali. Intel Core apa? Yang 6 Pak yang Yang terbaru, yang paling bukan terbaru, yang paling tinggi, yang teknologi terakhir apa? Gen 14 Pak. Gen 14. Gen 14 tuh untuk yang apa tuh? Yang Intel. Intel. Cuman Intel?
Cuman Intel? Ada banyak. Apalagi sekarang kalian kan semua punya komputer kan di dalam genggaman kalian. Apa? Handphone kalian itu kan komputer. Jadi prosesornya apa? Oh, banyak banget. Sekarang yang namanya prosesor banyak. Bukan hanya kalau ini untuk komputer desktop, komputer laptop, oke, Intel. Tapi sekarang juga sudah ada kan yang lain selain Intel. AMD. Nah, ini harusnya kalian kuasain, kalian pahami. Bahkan kalau untuk big data yang prosesor itu sudah apa? Bukan lagi gimana saya nyebutinnya. Kalau kita bicara big data, maka yang namanya prosesor ini itu udah nggak cukup. Sekarang itu kalau untuk big data kita sudah pakai GPU, Graphic Processor Unit. GPU itu kadang-kadang bisa lebih kemampuannya daripada si prosesor CPU. Nah, itu teknologi yang sekarang tuh. Jadi banyak banget ini. Oke, kita nggak akan bicara software apa hardware terlalu banyak. Motherboard, oke, ada slot expandable, ada RAM nih, ya, ada untuk grafik, ada baterai. Iya, meskipun komputer motherboard, kalian pasti punya baterai. Fungsinya apa? Ini untuk menjaga jam komputer tetap nyala. Kalau kalian nyalain komputer loh, kok jamnya ngaco sih komputer saya? Berarti jam apa baterai di motherboard kalian itu kemungkinan besar habis, harus diganti. Ada baterai, jangan salah ya. CPU tempatnya biasanya di sini, kotaknya. Ini kita bicara komputer secara umum, motherboard secara umum ya. Tapi kalau kita udah bicara handphone, lain lagi. RAM, ini adalah random access memory. Ini adalah tempat di mana data kita diolah. Kalau waktu diolah, dia disimpannya di sini, bukan di hard disk. Tapi begitu komputernya dimatikan, softwarenya apa, filenya di save, berkasnya di save, data yang ada di sini dipindahkan ke hard disk. Tempat penyimpanan ada hard disk 2,5, 3,5. Ini eh, magneto optical. Kalau lihat dari gambar ini, ada yang kalian tidak ketahui nggak? Ada yang tidak kalian kenal? Hmm? Kenal semua? Yang kayak kartu gitu, Pak. Apa ini? Iya, Ini data, tapi datanya kecil banget. Apa? Eh, apa? Eh, SIM card kalian atau kartu kartu tapping kalian, kartu e-money kalian. Itu data disimpan di sana. Tapi memang datanya kecil. Apa? Datanya cuma nyimpen account kalian, account bank kalian, atau akun eh, e-money kalian. Dia tidak nyimpen seluruh transaksi, tapi kartu ini akan menyimpan sedikit data. Apa? Biasanya ID unik. Kapan terakhir transaksi disimpan di sini? Bisa jadi. Ini strip hitam ini magnetik. Dan ini menyimpan data. Oleh karena itu, kalau ada strip hitam di atas kartu ini, hati-hati. Jangan ditempelin sama magnet ya. Jangan deketin sama speaker. Jangan dideketin sama speaker Bluetooth. Kalau sampai magnetiknya nggak kebaca, maka data kalian hilang. Ini storage, meskipun mungkin kapasitasnya kecil sekali ya.
Oke, tahu ya semuanya ya. Ini yang ada merah-merahnya ini apa nih? Kaset bukan, Pak? Kaset. Kaset apa? Dulu. Hmm? Kaset apa? Tape recorder apa itu? Tape recorder, bukan. Ini tape backup. Sama ini. Dua model ini sama-sama magnetik, cuman magnetiknya sudah digital, bukan lagi analog. Kalau eh, yang analog, kaset itu analog atau digital? Kaset itu analog sebenarnya, meskipun dia formatnya elektronik. Datanya bukan 01, tapi datanya adalah data digital. Sorry, datanya adalah data elektronik, tapi dia analog. Nah, yang ini sama-sama kaset, sama-sama cartridge, tapi di sini yang disimpan sudah fully digital. Yang disimpan adalah 0 dan 1. Oke, storage banyak banget, sekarang makin banyak lagi. Yang nggak ada di sini juga masih banyak, ini hanya sebagian aja. Ada video disk, sekarang ada blue disk, ada Blu-ray, ya kan? Yang kecil-kecil, SIM card dan segala macam sama. Tapi ini juga sekali lagi, sekarang makin banyak dan ukurannya, kapasitasnya makin besar. Output, kenal semua ya. Ini apa? Device ini apa namanya? Monitor di depan mata kalian, yang lagi kalian tonton, printer buat nyetak, LCD buat di kelas, speaker kalau mau dengerin suara-suara atau juga bisa dengan headphone. Nah, kalau ini apa? Output device komputer sekarang udah nambah lagi satu lagi nih, yaitu Printer, Pak. 3D printer, bukan hanya sekedar printer, tapi 3D. Kalian menghasilkan barang yang jadi, ya. 3D pun sekarang udah sampai ke bangun rumah pakai 3D. Jadi bangun rumah dengan komputer, nggak perlu lagi tukang gitu kan. Yang ada adalah printer untuk bangun rumah. Ada. Kalau kalian sering memantau IG atau X atau TikTok, tapi dari segi teknologi maka kalian ketemu hal-hal kayak gitu. Oke, berikutnya perangkat lunak bisa kalian baca ya. Salah satu yang perangkat lunak itu operating system. Jadi operating system itu sebenarnya perangkat lunak, tapi dia unik. Kenapa? Karena operating system ini adalah dasar yang memungkinkan perangkat keras berkomunikasi dengan aplikasi. Tanpa OS, tanpa operating system, kalian nggak mungkin bisa menjalankan aplikasi. Windows itu operating system. Apalagi Microsoft, bukan Microsoft, Windows yang punya Microsoft, yang punyanya Apple, Macintosh, Mac OS, nah, makanya OS, operating system. Handphone kalian, OS-nya apa? Linux, Pak. Linux OS. Handphone kalian, Android. Android. Handphone ada yang Linux dulu, tapi kalah dengan Android. Apalagi OS yang lain. Handphone sebelum Android merajalela ada banyak. Kalian pernah kenal Symbian? Symbian itu handphonenya Nokia sebelum Nokia pindah ke Android. Apple sendiri handphonenya punya operating system sendiri, bukan pakai Mac OS. Mac OS buat komputernya. iPhone, sorry. Ya. Jadi OS itu punya fungsi unik karena dia yang akan menentukan, mendefinisikan mana itu antarmuka, mana itu
shared service, berbagi sistem, ya kan, printer, monitor, audio, dia yang ngatur nih semua, si operating system. Karakteristik dari perangkat lunak biasanya kompleks, rinci, dan rawan kesalahan. Kompleks karena dia harus mengontrol semuanya, dia harus bisa mengantisipasi segala macam, semuanya harus terinci, 1, 2, 3, 4. Kalau ini terjadi, maka ini. Kalau ini terjadi, maka ini. Kalau ini terjadi, tapi ini tidak, apa yang terjadi? Nah, itu harus dirinci, kompleks. Udah kompleks, rinci, dan rawan kesalahan. Contoh yang paling fatal adalah kemarin ya, yang kejadian Windows seluruh dunia error. Masih ingat? Perhatikan nggak? Indonesia kayaknya nggak kena ya. Tapi yang di sebagian di Amerika sama di Eropa, gara-garanya apa? Software perangkat lunak yang dipakai di Windows-nya itu updating-nya salah. Padahal itu dijadikan dasar untuk operasi semua jaringan penerbangan, perbankan juga sebagian pakai itu. Hasilnya adalah seluruh pesawat di Eropa dan di Amerika sempat grounded karena nggak jelas. Sudah pesan tiket tapi nggak ada, jadwal pesawatnya berantakan. Nah itu rawan kesalahan karena dia harus dirinci detail dan kerincian itu pun melibatkan banyak bagian. Nah, yang di dunia komputasi sekarang banyak nih cloud computing terutama kita bicara tentang virtualisasi. Bagaimana satu komputer seolah-olah punya banyak mesin, punya banyak kita punya satu komputer, tapi gara-gara virtualisasi ini ternyata kita bisa kesannya kita punya lebih dari satu komputer. SIM saya kira kita nggak belajar. Mungkin kalau kalian nanti ikutan reservasi, kita akan belajar teknik virtualisasi untuk sebagai bagian dari teknologi preservasi. Satu komputer, ya, lalu kemudian ada ini virtualisasi machine, ya, manajemen. Lalu di atas ini kita bisa punya operating system yang lebih dari satu. Biasanya kalau komputer kalian kan satu hardware, satu operating system gitu ya. Maka kalau ini ada hardware, di atas hardware ada OS. OS-nya itu adalah VM, virtualisasi, virtual machine management. Nah, di atas VM inilah kalian bisa punya operating system Linux, operating system Windows, operating Microsoft, Mac OS, dan ini seolah-olah jadi mesin yang berbeda. Komputer kalian bisa, nanti kita pelajari mungkin, ya kalau nanti kalian ikut preservasi, kuliah preservasi ini akan dipelajari. Lalu kemudian networking, internet udah ada di mana-mana. Computing itu sekarang client server. Ini client, ini server. Jadi si klien ini kerjaannya cuma nyerahin data ke server, server yang akan ngolah. Ada juga klien yang cukup pintar, dia bisa ngolah juga, baru di-share. Tapi selalu semuanya dikaitkan dengan adanya server. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Client server computing. Ini tren sekarang. Client server computing itu sendiri kemudian dibagi 3. Jadi kalau klien komputer kita gitu ya, mau mengakses data, mau mengakses sistem, maka ini ngelewatnya itu nggak cuma satu komputer doang. Karena akan ketemu dulu web server. Web server lalu web ini dipisahkan lagi. Web ini tanganinya hanya untuk nangani request, permintaan dari klien. Permintaan klien kemudian akan diteruskan ke database server.
database server ke database itu sendiri. Baru datanya dibalikin lagi ke klien. Nah, gara-gara ada ke client server computing ini membagi-bagi fungsi sebuah sistem informasi, ini software di web server ini nanganin hanya untuk nanganin request dari klien. Dia nggak nanganin komputasi perhitungan. Yang nanganin komputasi perhitungan bisa jadi database server atau database-nya itu sendiri. Jadi dibagi-bagi nih. Nah, itulah three tier. Ada 3 bagian komputasi. Client, server, dan data. Jadi server sendiri bisa macam-macam. Ini cuma ada 2, server web sama database server. Ada lagi nggak? Ada, mungkin ada server lagi di sini, backup server. Apalagi banyak, bisa lagi macam-macam. Tapi pada intinya ada server sendiri dan kemudian ada database yang menangani, yang khusus fungsinya nangani data. Cloud computing, semuanya pakai internet, ngomonginnya mau pakai sistem operasi apapun, sepanjang cloud computingnya sesuai, maka internet ini bisa menghubungkan. Kalian pakai Macintosh, yang satu pakai Windows, sama-sama bisa buka Google kan? Nah, itu adalah cloud computing, sama-sama bisa buka AWS, sama-sama bisa nyimpen hardware di OneDrive, itu adalah cloud computing. Dia udah nggak peduli lagi di sini apa, yang penting adalah koneksi internet dan akses ke server. Balik lagi tadi ya, server gambarnya cuma satu di sini, tapi bisa jadi sebenarnya di balik server ini ada server-server yang lain dan ada data itu sendiri. Cloud computing, perkembangan sekarang, software as a service, as a platform, dan as infrastructure. Kalau SaaS, ini berarti software as a service, contohnya adalah punyanya Google Docs, Google Spreadsheet, Google PowerPoint, ada kan ya? Kalian bisa bikin PowerPoint dengan Google, atau punyanya Microsoft, OneDrive, Microsoft 365. Kalau kalian langganan, itu sebenarnya kalian dapatnya kebanyakan software as a service. Kalian nggak perlu nginstall Microsoft Office di desktop atau di laptop kalian, tapi tetap kalian bisa buka software PowerPoint yang ada di internet. Nah, itu SaaS. Kalau platform, berarti dia menyediakan platformnya, aplikasinya terserah. Mau pakai apapun, bisa. Kalau yang infrastruktur, nah ini. Kalian punya virtual machine, bisa mendesain virtual machine, kalian bisa punya storage, kalian bisa atur semuanya dengan cloud computing service-nya gitu ya. Bahkan kalian bisa atur jaringan. Oke, saya akan batasi kalau jaringan yang ini hanya bisa diakses oleh ini. Nah, itu semua infrastruktur as a service. Kalian nggak perlu punya komputer, ruangan komputer lengkap dengan mesin pendinginnya dan segala macam, nggak perlu nyala 24 jam. Kalian cukup menyewa jasa service cloud computing as infrastructure. Jadi kalau ini saya software, platform, infrastructure. Perangkat lunak lainnya banyak banget. Ini baru perangkat lunak ya. Ada database, MySQL itu database, antivirus itu perangkat lunak juga. E-commerce, ya. Performance monitor, bagaimana kalian memonitor komputer. Saya bisa lihat nih, siapa saja yang lagi, berapa persen resources saya habis dengan cara task manager. Nah, task manager itu adalah software untuk memantau performance kita. Atau
Information Retrieval System, sistem untuk menemukan kembali data. Begitu banyak data, Google punya begitu banyak data yang dia panen, ya kan? Lalu gimana cara mengumpulkan menemukan kembali? Dia punya sistem informasi tersendiri untuk penelusuran, retrieval. Jadi perangkat lunak minta ampun banyaknya. Basis data tadi bagaimana di ujung dari tier komputer itu adalah sebenarnya basis data. Si basis data ini adalah database membuat sebuah organisasi bisa ya mengelola efektif dan berbagi data. Itu adalah sistem yang informasi yang keren. Kalau basis datanya itu bisa di-sharing. Sekarang itu kebanyakan basis data pakainya model relational. Nanti kalau kalian mata kuliah kalian ambil manajemen basis data, kalian akan belajar model database relational. Sekarang relational pun sudah mulai ditinggalkan, bukan mulai ditinggalkan, dianggap terlalu lambat untuk mengikuti perkembangan sehingga muncul lagi model database berbasis dokumen. Nah, aplikasi yang melibatkan analisis data, pengambilan keputusan akan memerlukan basis data. Database siswa, gitu ya. Sisakad perlu punya basis data mahasiswa, perlu punya basis data mata kuliah, ya kan? Supaya sisakad itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita mau mengelola basis data ini, maka artinya kita akan butuh lagi satu lagi software. Software yang fungsinya untuk manajemen database. Yang fungsinya nyimpen, ngambil, ya, atau menghapus bisa jadi sesuai dengan hak. Karena nggak bisa lah basis data semua orang bisa akses. Kan basis data harus dikontrol, harus diawasi. Siapa yang bisa akses, siapa yang bisa menghapus, siapa yang bisa menambahkan. Kalau enggak, basis data kita pasti berantakan. Model basis data tadi yang saya bilang basis data dokumen ya, bukan lagi relational, MongoDB, CouchDB, Excel itu basis data loh, jangan salah. Dia adalah flat file. Nah kalau yang relational ada Microsoft Access. Microsoft Access sekarang sudah tidak lagi disupport sama si Microsoft ya. SQL, yang lain-lain banyak banget. Basis data, contohnya basis data untuk Facebook. Apa sih basis data untuk Facebook? Tentu ada profil. Profil siapa? Siapa pengguna Facebook, ya kan? Lalu ada event. Apa saja yang ada di kalian bisa melihat apa yang terjadi di Facebook lewat database event. Ada database foto, ada database status, ya, postingan kalian, ada database comment like, ada database jaringan pertemanan. Ini adalah basis data Facebook. Dengan ini semua, dia bisa membuat apa? Pernah kalian dengar SIM ini nanti kita belajar juga keamanan sistem, bagaimana data Facebook dimanfaatkan untuk mempengaruhi pemilu di Amerika. Kenapa? Karena dengan data ini semua, basis data ini semua yang dimiliki Facebook, Facebook bisa mengontrol, bisa mempengaruhi minat seseorang terhadap seorang kandidat. Ya, melalui jaringan pertemanan, melalui postingannya dia, melalui foto-fotonya, melalui event-event yang dia ikuti, ya, dia bisa membuat profiling, membuat profil. Nah, tidak lain tadi basis data, nanti larinya seperti kemarin big data, volume, variety, velocity, value, veracity. Sekarang sudah nambah lagi, dulu 5, sekarang 6. Oh, sudah ada, sorry, value. Dulu 4, sekarang jadi 5. Oke. Big data kita akan bicara lagi nanti.
Big data platform, kalau kita ngomongin big data, operating systemnya sudah tidak lagi bisa bicara tentang Windows doang. Kita bicara Hadoop, MapReduce, Big, Hive, Spark, banyak banget di luaran sana. Kalau kita bicara big data. Prosedur tidak lain adalah aturan yang harus kita lakukan supaya sistem informasi berjalan dengan baik. Bahwa kalau mau masukin data, maka harus passwordnya dulu masukin. Kalau datanya mau di-delete, hanya orang ini yang bisa melakukan. Nah, itu adalah prosedur, ya, rights, diatur di sini semua. Bicara tentang manusianya, sumber daya manusianya, orang, ya kan, adalah semua pihak yang bertanggung jawab. Jadi mulai mengembangkan sistem, bagaimana data itu diproses, sampai bagaimana output dari sistem informasi itu digunakan. Jadi dari level eh, kemarin sistem informasi, data yang paling bawah, operasional, ke manajerial, sampai ke level yang strategik. Ini adalah yang harus kalian perhatikan sebagai komponen dari sebuah sistem. Balik lagi tadi, kalau sudah kita bicara banyak software, banyak hardware, maka tentu kita akan bicara jaringan komputer dan bagaimana data itu bisa dikomunikasikan. Bagaimana resources bisa di-share. Sumber daya printer bisa dipakai rame-rame gitu ya. Hard disk bisa dipakai rame-rame untuk nyimpen data banyak. Eh, Kalau bicara tadi hardware sama ini tadi saya tekankan lagi subsistem agak sedikit beda ya antara komponen dengan subsistem. Nah, kalau subsistem maka kita akan bicaranya bagaimana komponen-komponen tadi mengolah data, bagaimana komponen-komponen tadi menangkap data itu adalah subsistem. Nah, itu tidak lain adalah dukungan operasional untuk sistem informasi. Tadi sistem informasi yang gedenya, karena subsistemnya. Dan subsistem itu bisa jadi juga sebagai manajer pengendalian sistem informasi. Subsistem kita pun bisa jadi menetapkan dukungan perencanaan strategis dari sistem informasi. Oh, kok bisa? Tadi kan kita punya software. Software apa? Software yang bisa memantau ini performance monitor, ya kan? Jadi kita bisa punya subsistem yang memastikan bahwa oke, sekarang saatnya harus menambah hard disk. Oke, sekarang saatnya harus menambah bandwidth. Kenapa kita bisa tahu itu? Karena di sini ada perencanaan strategis, subsistem perencanaan strategis dari sistem informasi kita. Apa yang dilakukan? Dia memantau, oh, trafficnya udah mulai crowded nih. Oh, servernya udah mulai lambat nih, karena hadisnya penuh, dan seterusnya. Nah, kalau kembali lagi tadi komponen sistem, maka sekarang contoh yang realnya adalah sebuah sistem informasi, itu adalah search engine. Itu sistem informasi. Sistem informasi yang fungsinya adalah mencari informasi yang dikumpulkan. Search engine. Itu sebuah sistem informasi. Ya, search engine, Google tahu ya, Bing tahu, DuckDuckGo pernah dengar, Yahoo, search engine Yahoo. Nah ini harusnya pasti kalian punyanya Google doang ya, biasanya. Kalau pakai Bing yang seneng Windows, nah Edge, dia pakainya Bing pasti karena ditawarinnya Bing dulu sama si Microsoft. DuckDuckGo, Yahoo, banyak banget. Untuk yang scientific search engine, kalian bisa lihat Google Scholar, Agris, SiteSteerX, banyak banget ini. Fungsinya apa? Google Scholar itu sistem informasi untuk tulisan-tulisan ilmiah. Agris ini untuk mengelola khusus informasi agriculture, punyanya FAO. SiteSeer ini untuk melihat
kutipan-kutipan. Berapa kali artikel dikutip dan seterusnya. Yang gratis. Yang berbayar, nah ini banyak. Science Direct, Scopus, e-Explorer, ProQuest, CRC punya ProQuest, EBSCO, banyak. Search engine yang mungkin agak sedikit beda, dulu sebelum ada AI, maka Wolfram Alpha ini unik. Tapi sekarang dengan AI, apa yang dikerjakan Wolfram Alpha juga sudah bisa dikerjakan oleh search engine Google lewat Gemini. Oke, ini Agris, contoh-contohnya. Ini contoh sistem informasi yang ada di perpustakaan. Ini Google Scholar, ada yang belum pernah lihat? Science Direct, bagaimana kita bisa cari informasi, kita bisa bahkan bisa beli artikelnya kalau memang artikel itu dijual, atau kita bisa ekspor dia, kita bisa cari aksesnya yang free saja, yang open access, kita bisa batasi berdasarkan tahun, berdasarkan judul. Perpustakaan Nasional punya e-resources, kalian bisa manfaatkan itu untuk bisa manfaatkan Science Direct atau ProQuest, sayang Scopus ada di e-resources. Nih ya, ini Wolfram Alpha. Jadi kalau kalian cari di Google, biasanya dulu sebelum ada AI, Presiden Indonesia, maka website apa sih yang berkaitan dengan Presiden Indonesia? Lalu kemudian di pojok kanan atas, kotak kanan biasanya ada informasi. Presiden Indonesia saat ini adalah bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya eh, si Wolfram Alpha, dia agak sedikit beda. Presiden Indonesia, pinter, sama sama Google. Maksudnya adalah presiden pakai T kan ya, maka dia menginterpretasikan presiden sebagai presiden pakai T. Lalu dia akan cari gitu. Indonesia, presiden. Resultnya, Jokowi dari tahun sekian sampai sekarang, posisinya seperti apa, dan lalu dia nyambungin juga lihat. Oktober 2014 Jokowi, tapi Oktober 2024 itu SBY. Nanti Oktober 2024 ganti lagi. Datanya udah ganti Prabowo. Ya, hey. Personal information, bla bla bla, timeline apa yang terjadi. Ini Wolfram Alpha. Jadi unik. Tapi sekarang ini semuanya sudah bisa dilakukan basis AI. Dulu ini adalah database. Tokopedia itu juga sistem informasi toko online, travel online, Traveloka, apalagi tiket.com. Tapi sekarang tiket.com tidak hanya ngurusin tiket, tapi juga untuk beli mesen hotel ya, mesen mobil, sewa mobil. Oke, jadi untuk itu pertemuan kita teorinya, saya stop recording dulu, pause.